Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya Siprian Sulamu, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, batch 1 LPTK STK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan video hasil praktek pembelajaran saya. Bapak, terima kasih atas pujianmu pada hari ini hingga kami bisa sampai di sekolah dengan selamat. Sekarang kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau memberkati dalam pelajaran tersebut. Mulai kami dari awal pendengaran hingga berakhir pelajaran. Hanya ini doa dan permohonan kami satukan dalam kata Kristus Tuhan kami. Dan Bapak. Baik, terima kasih. Ada di sekalian, ada tidak hadir hari ini? Semua hadir ya? Kita lakukan sudah hadir ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya tinggal cek sampai di sini. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini mengangkat kita pada suatu pemahaman yang mendalam ya tentang Yesus Putra Allah dan Yesus. Namun sebelum kita memasuki materi ini, ada satu pengetahuan yang setidaknya Anda sudah pahami ya. Yang pertama itu ya tentang peran Roh Kudus dalam hidup kita dan juga Allah Tritunggal. Mengenai hal ini Anda sudah paham ya, tentang Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus dan siapa itu Allah Tritunggal. Setidaknya sudah kita pelajari ya. Maka hari ini kita ada secara istimewa yang mendalami tentang Yesus Putra Allah dan Yesus ya. Maka tujuan dari pelajaran kita hari ini ya, setidaknya ada sekalian setelah kita pelajari tentang tema ini, kita bisa menjelaskan siapa itu atau mengapa Yesus disebut sebagai Putra Allah dan Yesus. Ya. Dan yang kedua yang paling penting untuk kita adalah apa maknanya bagi saya seorang pribadi tentang kehadiran Yesus dalam hidup saya sebagai seorang Juru Selamat dan Putra Allah. Ya. Dan itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Nah sekarang ada sekalian, sebelum masuk ke dalam pembelajaran yang lebih dalam, coba tulis di kertas putih yang sudah saya siapkan itu ada dua pertanyaan singkat saja. Ya, mengapa Yesus disebut sebagai Putra Allah dan mengapa Yesus disebut sebagai Juru Selamat? Ya, sesuai dengan yang kamu tahu selama ini ya, kan kata-kata ini kan sudah lama kamu dengar ya. Mengapa Yesus disebut sebagai Putra Allah dan mengapa disebut sebagai Juru Selamat? Tulis sesuai dengan yang Anda tahu selama, yang Anda hayat. Ya. Baik, adik sekalian, sudah ya? Untuk mengantar kita kepada pemahaman tentang Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat, ada beberapa hal yang mungkin harus kita itu untuk kita renungkan ya di awal pelajaran ini. Bahwa setiap orang beriman mengerti bahwa Yesus itu adalah Putra Allah dan Juru Selamat. Dan berarti dia hanya mengantar hidupnya hanya kepada Yesus. Ya? Nah pertanyaan saya adalah, tahukah Anda apa pentingnya identitas bagi hidup? Identitas, nama, dari mana berasal. Jadi satu orang bisa bicara bebas saja, ya. Ada kita dikenal. Dan Yesus juga punya identitas seperti kita, nama, dari mana, ya. Dan itu supaya kita sebagai pengikutnya bisa mengenal, ya. Jadi dari mana orang bisa mengenal kita? Ya. Baik adik sekalian. Untuk memahami lebih dalam tentang tema ini, saya akan membuka satu video dan ada pertanyaan yang sudah disiapkan itu nanti tolong dijawab. Ya, sepertinya ya.
Baik, dari video singkat itu mungkin satu dua orang bisa sampaikan secara singkat ya apa yang dilihat dan apa yang membuat perempuan Samaria itu mengakui Yesus sebagai manusia. Ya, ada saudara. Jadi apa yang kamu lihat di video? Perempuan Samaria meminta air kepada Yesus. Andika, menurut kamu apa yang membuat perempuan Samaria itu serta-merta mengakui Yesus sebagai juru selamat? Kalian apa yang membuat perempuan Samaria itu semua jawaban bisa diterima ya. Karena dia yang pertama seperti yang disampaikan oleh Aurel ya, dia tidak tahu tentang kisah orang itu ya. Dia tidak pernah cerita, tapi itu dia tahu. Akhirnya situ orang itu memantau ternyata memang orang ini orang yang luar biasa ya. Demikian juga yang disampaikan oleh ya. Baik, pada kesempatan berikutnya ada sekalian kita akan dibagi ke dalam dua kelompok dua orang kita sedikit ya. Nanti yang tidak bisa bergabung, kalian bisa ke sini ada di situ. Tidak usah merapat, tapi bisa ada berdiskusi secukupnya ya. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan ya, diskusikan itu tolong dikerjakan. Kita diberi waktu ya 60 menit ya untuk percakapan. Nanti akan di pleno ya. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok masing-masing ya. Dan di depan dua kelompok kita akan dua kelompok ya. Silakan. Di situ ada pertanyaan ya. Boleh berdiskusi sekarang dengan teman-teman ya. Tolong semua berpartisipasi ya. Yang nanti mau buku kita versi ada di sini sesuai dengan teks yang ada di situ, atau bisa buka di Google ya. Ya, bisa buka di Google. Ada teks yang di RPD itu bisa baca dan tulis ya. Karena kita tidak punya waktu banyak, jadi kita membaca secara bersama. Tapi boleh dibaca di dalam kelompok masing-masing. Bisa lihat di HP, buka teks kitab suci yang ada di KPD itu dan tolong dibaca ya. Ya, isi langsung ya. Isi langsung. Yang punya kesulitan bisa ditanyakan ya. Kita akan presentasikan hasil diskusi kita ya. Nanti mekanismenya adalah kelompok pertama akan menyampaikan hasil presentasinya di depan sini dan kelompok kedua memberikan tanggapan ya. Memberikan tanggapan, lalu nanti pertanyaan, nanti kelompok satu memberikan jawaban atas tanggapan ya.
Demikian juga kelompok 2 nanti diberi tanggapan oleh kelompok 3. Sudah siap? Kelompok 3 sudah siap kan? Kelompok 4 sudah siap ya? Silakan. Kita berikan kesempatan kepada kelompok pertama, nah, Desia dan Cira boleh menyampaikan hasil diskusi mereka. Ya. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Salam Sensa. Salam. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan saya Cira Poke dan teman saya Desia dan Cira. Baik, saya akan jelaskan makna dari gelar Yesus sebagai putra Allah menurut kita. Gelar Yesus sebagai putra Allah dalam kitab suci, khususnya perjanjian baru, memiliki makna yang mendalam dan signifikan. Gelar ini menyatakan hubungan khusus dan unik antara Yesus dengan Allah Bapa yang melampaui hubungan manusia dan Tuhan. Baik, sekian informasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Jadi hubungan khusus dan unik yang dimaksud di sini adalah hubungan seperti seorang ayah dan anak yang sangat erat. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, kita bikin apa dulu? Yang baik ada yang memberikan tanggapan? Ya, ya. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama. Selanjutnya kelompok 2 boleh maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Dan kelompok lain tolong perhatikan ya, nanti berikan tanggapan sebelumnya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di nomor 2. Jelaskan alasan mengapa Yesus diakui sebagai juru selamat. Kematian dan kebangkitan Yesus membuktikan kepada umat Kristen bahwa Dialah juru selamat yang dijanjikan Tuhan, jalan menuju keselamatan. Setelah dosa-dosa seseorang diampuni dan diberikan kehidupan kekal melalui kematian Kristus di kayu salib, umat Kristen diselamatkan dari kutukan kekal dan diberikan harapan keselamatan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ada yang ingin memberikan tanggapan? Kematian Yesus merupakan jaminan dari keselamatan umat manusia. Baik, kelompok lain ada yang memberikan tanggapan? Iya Pak. Pastor, kritik? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan kepada saya? Tidak ya? Masya? Baik, nanti kalau masih ada pertanyaan nanti di akun refleksi boleh disampaikan ya. Baik, silakan dulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, kelompok 3 silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih sudah memberi waktu dan kesempatan kepada kami. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Bersyukur kepada Allah yang Tuhan sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah diberikan. Engkau telah mengutuskan Yesus Kristus untuk hadir ke dunia sebagai juru selamat. Kami terima kasih atas pengorbanannya di kayu salib yang menebus dosa kami dan membawa harapan hidup yang kekal. Tuhan dan Tuhan kami yang disembah pada kasih-Nya dalam nama Yesus kami berdoa. Sekian lalu dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, pertanyaan saya adalah begini, sebelum kelompok 3 tadi, pertanyaan saya begini. Apakah kamu menyusun doa itu hanya di kelas ini pas kita berikan tugas berdoa, atau di rumah juga pernah berdoa tentang atau kepada Yesus sang juru selamat? Pernah. Kelompok 1 Cira? Pernah atau selalu berdoa? Selalu. Benar ya? Baik, adik sekalian, seperti pelajaran-pelajaran selama ini kita selalu mengingatkan supaya pelajaran agama itu tidak
sekedar menambah pengetahuan ya. Tapi paling penting itu adalah bagaimana membuat kita menjadi semakin hari semakin dewasa ya. Terima kasih dan jangan lupa berdoa supaya ya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk waktu. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami karena akan mempresentasikan hasil. Siapa Yesus yang dimana gereja sesuai dengan teks berikut. Dalam Markus bab 6 ayat 3, gelar Yesus sebagai anak tukang kayu. Dengan makna Yesus dikenal sebagai anak seorang tukang kayu yang menandakan bahwa ia hidup dalam kesederhanaan. Yang kedua dalam Lukas bab 3 ayat 4, gelar Yesus sebagai anak Allah. Dengan makna Yesus diakui sebagai putra Allah, menjelaskan hubungan ilahi dengan Allah Bapa. Yang ketiga Yohanes bab 1 ayat 45, gelar Yesus sebagai anak Yusuf dari Nazaret. Dengan makna Yesus diakui sebagai manusia biasa yang lahir dari keluarga Yusuf. Dan yang keempat Yohanes bab 6 ayat 22, gelar Yesus sebagai anak Yusuf. Dengan makna Yesus dipandang sebagai anak Yusuf oleh orang Yahudi. Yang nomor 5, Markus bab 26 ayat 49, Yesus dikenal sebagai orang Galilea, dengan makna Yesus dikenal sebagai orang Galilea. Yang keenam, Matius bab 13 ayat 55, gelar Yesus adalah anak tukang kayu, karena Yesus dianggap sebagai anak Yusuf tukang kayu. Yang ketujuh, Markus bab 1 ayat 24, gelar Yesus ialah orang kudus Allah, dengan makna Yesus dikenal sebagai orang yang kudus dari Allah. Yang kedelapan, Markus bab 10 ayat 47, gelar Yesus adalah anak Daud, karena bermakna Yesus diakui sebagai Mesias dari keturunan Daud. Baik, terima kasih kita berikan tepuk tangan. Itu adalah satu teks yang ada di RKPD ya. Tapi mungkin ada gelar lain yang kalian pernah dengar yang mungkin belum dituliskan di sini. Gelar apa saja? Saudara-saudara yang pernah mendengar tapi belum disampaikan. Yesus sebagai Tuhan. Atau kalau misalnya kamu sendiri mau memberikan gelar kepada Yesus sesuai dengan tipe hubunganmu dengan Yesus, kamu kasih gelar Yesus apa? Teman. Yang lain, sahabat yang lain, penolong. Artinya ada sekalian masih begitu banyak gelar yang kita bisa berikan kepada Yesus ya, sesuai dengan kualitas hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Yesus. Ya, mudah dengan contoh yang sudah ditampilkan oleh kelompok empat ini, kita masing-masing dalam hidup kita ya, terus memberikan gelar yang baru kepada Yesus sesuai dengan kualitas hubungan kita dengan Yesus. Baik, silakan duduk, berikan berdoa dulu. Baik, adik sekalian, dari proses yang sudah kita lewati hari ini ya sampai dengan yang terakhir itu menunjukkan gelar-gelar yang bisa diberikan kepada Yesus ya. Kira-kira ya, apa yang membekas dalam hidup Anda dalam pikiran Anda tentang tema Yesus sebagai putra Allah dan ya, ada pertanyaan tadi yang sudah disampaikan itu coba bisa direfleksikan ya. Coba baca pertanyaan pertama. Silakan kalian baca pertanyaan pertama yang dituliskan tadi. Dari proses sudah di tadi ya. Nah, yang menjadi fokus refleksi kita sekarang di akhir pelajaran ini adalah setelah kita mendengar itu semua ya, menurut kami siapakah Yesus itu saya ya, untuk refleksi kita hari ini ya, untuk mengakhiri pelajaran kita ya, masing-masing kita coba melihat ya, dari waktu mungkin 2-3 menit untuk
untuk berpikir, ya, dalam pelajaran hari ini siapakah Yesus itu saya? Ya, tadi dalam pelajaran kita bilang Yesus sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai apa? Nah, sekarang secara pribadi, ya, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini siapakah Yesus itu saya? Ya, satu dua orang bisa sampaikan itu, silakan. Silakan. Siapakah Yesus itu sekarang? Silakan. Ya, penolong. Mengapa Yesus disebut penolong? Ada pengalaman? Setiap kali mendapat kesusahan, ketika berdoa, maka ada saja orang yang menolong kita, atau ada saja cara bagaimana kita bisa keluar dari kesulitan yang kita ada. Dan itu tidak lain karena campur tangan Yesus. Yang lain? Siap. Itu kan? Ya. Dan itu untuk banyak orang, seperti saya, untuk ini, untuk selamat. Ya. Karena berkat kehadirannya dalam hidup saya, maka saya merasa orang yang berkata ini bisa dilayakkan untuk bisa menjadi putra dan putri Allah. Ya, baik. Ada sekalian dari seluruh proses kita hari ini, apa yang masih tertinggal dalam pikiran, apa yang menjadi pelajaran penting untuk Anda hari ini dari proses yang sederhana ini hari ini. Ya, silakan nanti. Pada hari ini saya menjadi betapa pentingnya arti kehadiran Yesus dalam diri saya, karena tanpa Yesus saya tidak akan menemukan keselamatan. Ya, sudah saya tepuk tangan dengan refleksi. Apa? Ya, silakan. Masih ada? Sini ada? Silakan. Ya, silakan. Ya. Melalui pembelajaran kita hari ini, kita diingatkan bahwa Yesus sang juru selamat dunia menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan Yesus adalah putra Allah yang selalu setia kepada Allah. Ada sekali, masih ada lagi. Baik, kalau sekarang masih ada yang mau menyampaikan refleksi singkatnya tentang pelajaran hari ini, silakan. Saya mau menyampaikan sebuah kesimpulan sederhana, ya, berhubungan dengan tema Yesus Putra Allah dan Juru Selamat. Yang paling pertama harus kita ingat ini ada sekali adalah identitas. Ya. Ketika kita berbicara tentang Yesus Putra Allah dan Juru Selamat, kita diantar kepada satu pemahaman tentang ternyata salah satu identitas Yesus adalah dia itu adalah Putra Allah dan Juru Selamat. Kita semua di mana-mana orang mengenal kita karena identitas kita, dengan nama kita masing-masing, agama kita masing-masing, dengan latar belakang kita masing-masing. Ya. Dan Yesus juga dikenal dengan identitas. Ya. Yesus Putra Allah, ya, menyadarkan kita bahwa Yesus itu bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa seperti kita. Dia itu berasal dari Allah. Bapaknya adalah Allah, dan itu dia disebut sebagai Putra Allah. Dan Yesus juga bukan orang sembarangan, ya, tapi dia itu adalah penyelamat dunia, ya, yang artinya bahwa tanpa dia kita semuanya sampah, tidak bisa diselamatkan, ya. Dan kamu tahu, ketika Yesus maju di depan umum, ya, ambil di depan umum, tidak hanya Yesus dia memiliki nama Yesus. Ada begitu banyak orang yang memiliki namanya sama. Dan itulah yang membuat beberapa pewartaan Yesus itu ditolak oleh orang. Orang sama siapa betul Yesus yang kita alami atau Yesus yang, ya, itu beberapa. Ya. Dan kamu tahu identitas Yesus sebagai Putra Allah itu secara sederhana, secara singkat diringkas di mana? Di mana ada ringkasan tentang identitas Yesus sebagai Putra Allah. Kamu masih ingat? Ada satu doa yang menyebutkan tentang itu doa. Aku percaya. Ya, dan di sana sudah digariskan tentang identitas
Yesus. Ya. Yesus juga penyelamat ya selalu dihubungkan dengan namanya yang satu, namanya Yesus sebagai Kristus, orang yang pribadi yang Ibrahim. Ya, itu adalah Yesus. Ya. Dan sebagai terakhir hari sekalian, ada satu konsekuensi bagi kita yang merupakan pengikut Yesus. Apa itu kira-kira? Apa konsekuensinya kita sebagai pengikut Yesus berhubungan dengan gelar Yesus sebagai negara dari Yerusalem? Apa konsekuensi? Itu apa akibat? Apa dampak itu? Harus siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari orang lain tentang Yesus. Ya, apalagi konsekuensinya apa? Bersedia menyelamatkan sesama. Sebelum kita bersedia menyelamatkan sesama, ada satu yang paling penting itu apa? Yang pertama itu pribadi kita juga menjadi ditantang, ya, dipertanyakan oleh begitu banyak orang, ya bahkan dimusuhi oleh orang. Maka konsekuensinya harus bersedia menerima konsekuensi itu, ya. Seperti Yesus sampai disalibkan, ya kita juga bisa saja mengalami hal yang sama. Jadi sekalian, setelah beberapa poin penting ini, mungkin ada yang mau menambahkan refleksinya tentang Yesus sebagai putra Allah dan Juru Selamat. Satu dua kata, Cira. Berhubungan dengan tema Yesus putra Allah dan Juru Selamat, apa yang Anda mau sampaikan? Silakan. Saat ini dia tidak hanya sekedar Juru Selamat. Juru Selamat dia, tapi lebih dari itu dia adalah seorang penolong. Di mana di dalam keterpurukan saya, dia hadir menyelamatkan saya. Pasti ini kita semua, ya. Dengan keterpurukan kita, pasti Yesus hadir. Masih ada lagi? Ya, masih ada lagi? Baik, adik sekalian, bagian yang paling terakhir yang harus kita buat itu adalah komitmen kita. Sehingga kita tetap. Dengan kita hari ini diajarkan bahwa Yesus itu adalah putra Allah dan Juru Selamat, apa komitmen Anda untuk kehidupan Anda depan? Pilih. Satu dua kata bahwa dengan saya mengakui Yesus sebagai putra Allah dan Juru Selamat dari saya, maka saya harus begini. Silakan. William. Terima kasih ya. Andika maupun Andika. Ya, silakan. Masih ada yang mau menyampaikan komitmennya ketika kita mengalami tentang Yesus sebagai putra Allah? Sudah? Baik, adik sekalian, dengan demikian silakan kita ini sampai di sini. Ya, untuk tugasnya nanti saya akan bagikan sebentar setelah ini, ya. Lalu kita tutup dengan doa. Satu orang boleh membaca dalam doa, dan dengan sebuah kesadaran iman, ya, mudah-mudahan Yesus Kristus itu semua hadir dalam